Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dodi. Saya dari Universitas Negeri Padang dengan NIM 223140993. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Simpang Rendiang, Kabupaten Belitung Timur. Hari ini tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan UKIN di kelas 11 multimedia dengan materi pengoperasian kamera digital dan perawatan peralatan fotografi, mata pelajaran desain grafis percetakan. Mohon masukannya dari Bapak atau Ibu untuk proses pembelajaran saya berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua ya? Masih semangat nih ya belajarnya? Masih pagi ini ya? Semangat. Masih semangat ya? Coba sebelum Bapak mau mulai pelajaran kita hari ini, Bapak mau memeriksa kelasnya dulu. Bapak sudah rapi dari pakaian dan kebersihannya. Coba berdiri dulu semua. Berdiri dulu. Sudah? Oke, coba periksa dulu. Juga. Oke, lalu silakan duduk kembali. Kalian tadi sudah rapi semua, sudah bersih juga kelasnya, sudah siap berarti ya belajar ya hari ini? Oke, baik. Coba Ilham pimpin doa dulu ke depan. Silakan dipimpin dulu. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Ilham. Oke, Bapak absen dulu ya. Agung, Amanatun, Aprilia. Oh, sakit. Oke, baik. Ariel, mana Ariel? Izin. Oke. Ayu, Jesse, Dela, Duitri, Ergi, oke, Ezi, Haikal, Ilham Syah, Karina, Nopin kemana? Sakit juga. Oke. Nur, sakit. Oke, baik. Fitri, Puji, Ruben, Satrio, sakit juga. Oke. Tira, Vika, Zulfa. Oke, jadi ada beberapa orang ini ya yang tidak masuk, ada yang izin juga, ada yang sakit. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran, Bapak ada sedikit motivasi untuk kalian. Jadi ini ada kaitannya nanti untuk pelajaran apa yang nanti materi yang akan Bapak sampaikan. Nah, jadi untuk materi kita ini tentang pengoperasian kamera digital. Nah, jadi nanti fungsinya untuk apa? Untuk apa sih manfaatnya kalian belajar ini? Untuk apa sih kalian bisa bekerja sebagai apa sih kalau kita bisa mempelajari materi ini, ya. Nah, jadi kalau kita mendalami materi tentang pengoperasian kamera digital, nanti kalian bisa menjadi seorang fotografer, ya. Orang yang foto, ya. Yang fotonya itu fotografer. Ya, nanti kalau kalian lebih dalam mempelajari Jepang ini, kalian bisa menjadi seorang fotografer. Kebetulan juga Bapak juga seorang fotografer juga ya, walaupun belum terlalu profesional, tapi Bapak sudah biasanya mengambil job. Nah, kalau kalian juga sudah mahir dalam pengoperasian kamera ini nanti, nah boleh nanti kalau bisa bantu Bapak untuk ikut kerja sebagai fotografer. Oke? Oke. Kemarin kita sebelum belajar pengoperasian kamera digital ini, sebelumnya kalian sudah belajar apa kemarin? Jenis-jenis fotografi. Masih ingat kemarin ada apa aja jenis-jenisnya? Pak. Satu, fotografi landscape. Yang kedua,
makro. Selanjutnya apa lagi? Fotografi yang tentang bangunan, fotografi apa? Arsitektur. Kemudian hewan dan tumbuhan. Oke, bagus, masih ingat ya. Nah, kalau kemarin kalian sudah membahas tentang jenis-jenisnya, jenis-jenis fotografi. Nah, hari ini kalian akan belajar bagaimana cara mengoperasikan kameranya agar bisa menghasilkan jenis-jenis fotografi yang kemarin. Oke, baik. Selanjutnya, ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yuk kita baca sama-sama. Yang pertama ada menjelaskan menjelaskan pengertian pengoperasian kamera digital dan perawatan peralatan fotografi. Yang kedua apa? Baik, mengidentifikasi konsep pengoperasian kamera digital dan perawatan peralatan fotografi. Yang ketiga, menganalisis pengoperasian kamera digital dalam perawatan fotografi. Oke, menganalisis pengoperasian kamera digital dan perawatan peralatan fotografi. Yang keempat, menjelaskan menjelaskan langkah-langkah analisis pengoperasiannya dan perawatannya. Oke, yang kelima terakhir, mempraktekkan langkah-langkah analisis pengoperasian kamera dan perawatan kameranya. Oke, jadi materi kita hari ini, cakupan materi kita hari ini adalah dari poin 1 sampai poin keempat, ya. Nah, jadi hari ini kita hanya menjelaskan pengertiannya, kemudian konsep pengoperasiannya bagaimana kamera digital, kemudian menganalisis pengoperasiannya, lalu kalian jelaskan, nanti kalian akan presentasi ya tentang pengoperasian kamera. Nah, untuk peralatan fotografi, Bapak akan bahas ini, materi ini untuk pertemuan kita selanjutnya, perawatan. Jadi hari ini kita hanya berfokus kepada pengoperasian kamera digital, ya. Nanti pertemuan selanjutnya baru kita bahas tentang perawatannya, bagaimana cara merawat ini. Lalu setelah selesai pengoperasian dan perawatan, kita akan mempraktekkan ini, ya. Oke, baik. Selanjutnya, ya, sebelum mulai ke materi, coba kalian berkumpul bersama kelompok sesuai yang Bapak bagikan kemarin ya, yang sudah Bapak tentukan. Silakan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan. Dirapatkan mejanya, boleh. Sama kelompoknya. Di tempat meja kelompoknya. Bagaimana, sudah berkumpul semua? Sudah? Oke, baik. Kelompok 1, mana? Hadir. Ada berapa orang? Pas. Oke, kelompok 2, ada? Ada 3 orang ya, ada yang tidak masuk. Pak, silakan. Kelompok 3 berapa? Lengkap? Lengkap. Iya. Lengkap. Oke, kelompok 4 lengkap. Oke. Baik, sebelum diskusi, Bapak ingin membagikan lembar kerja kelompok ya. Silakan. Dibagikan terlebih dahulu. Oke, yuk perhatikan dulu semua, sudah? Sudah ya? Perhatikan dulu. Ya, baik. Nah, ini adalah permasalahan yang akan kita bahas hari ini. Baik. Sudah? Perhatikan semua, sudah? Oke, yang pertama ada permasalahan apa itu ISO, shutter speed, dan aperture. Oke, ada 3. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatur ISO, shutter speed, dan aperture. Jadi
kedua permasalahan ini nanti ada kaitannya sama pengoperasian kamera digital. Oke, paham? Silakan kalian baca dulu lembar kerja yang sudah Bapak sediakan. Nanti kalian akan diskusi. Nah, sebelum diskusi, coba kalian perhatikan dulu video berikut ini. Ya, silakan perhatikan dulu videonya. Oke. Sudah ya? Ya. Baik, jadi tadi kalian sudah menonton ada video tentang apa itu ISO, ada shutter speed dan aperture, oke? Nah, jadi silakan diskusikan apa itu ISO, apa itu shutter speed dan apa itu aperture, ya. Boleh kalian ambil dari sumber yang video yang Bapak sediakan, boleh kalian ambil dari modul yang sudah Bapak kirimkan kepada kalian, ya. Boleh juga kalian mencarinya di Google. Paham tugasnya? Oke, silakan kalian cari dulu tentang permasalahan ini. Permasalahannya masing-masing kelompok. Nah, kalau sudah mencari apa yang ISO, kemudian shutter speed dan aperture, kemudian cari lagi bagaimana cara mengatur ISO, shutter speed dan aperture. Nah, di bagian yang kedua ini nanti Bapak akan menyediakan kamera. Tapi di sini cuma ada 2 kamera, ya, untuk kelompok 3 boleh. Dan kelompok siapa? 4. Oke, silakan. Ya, untuk yang bagian cara mengatur ISO, shutter speed dan aperture, nanti akan kelompok 3 dan 4 akan membantu menjelaskan lewat kamera digital. Nah, yang tidak kebagian untuk kamera ini, silakan kalian menggunakan aplikasi yang namanya kamera FV5 Lite, ya. Di smartphone kalian, silakan kalian install dulu aplikasi itu. Aplikasinya namanya aplikasi kamera FV5 Lite. Nah, jadi aplikasi itu nanti punya settingan kamera manual, ya, bisa kalian boleh. Bisa kalian menjelaskan nanti cara mengatur ISO menggunakan aplikasi itu, cara mengatur shutter speed dan cara mengatur aperture, ya. Oke, paham tugasnya? Paham? Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Tidak? Belum? Oke, kalau tidak ada pertanyaan silahkan kalian diskusi semua kelompok, ya, bersama kelompok. Bapak berikan waktu sekitar 30 menit, cukup? Oke, ya, silakan diskusikan dulu. Diskusikan. Nah, ini silakan kalian pakai mode manual, mode auto ini. Silakan kalian putar ini biar modenya manual. Oke, maksudnya dengan shutter speed ini bagaimana? Pasal orang Indonesia ini harus namanya ISO. Tulis apa cara yang ISO. Kalau ini berapa? Modelnya mode manual. Dengan ISO yang kedua oke.
bisa, dalam pakai itu gimana mas? Misalnya kemudian ini, ambil pakai ini, ya tidak bisa ya. Nanti kalian jelaskan bahwa mengenai teman-teman ini nggak tahu bagaimana cara melakukannya, ya. Dan satu speed bagaimana? Dan ini bisa satu speed lagi. Mungkin satu speed digeser lagi. Oke, up. Nanti dijelaskan. Jadi silakan dilakukan. Oke, diskusi ini.
Tangan. Oke. Kalau kamu bilang kanan, kanan kiri kalian. Kemudian kalau bapak bilang atas, belakangnya kanan bawah. Kemudian kalau kalian bapak bilang bawah, tangannya tuh. Oke, siap fokus. Yang pertama kiri. Baik. Kanan. Oh, oke. Bawah. Atas. Bawah. Kanan. Atas. Atas. Bawah. Sekali lagi bawah. Oke, Mana ya? silakan siapkan tempat kerjanya. Minum. Yuk, perhatikan dulu semua. Sudah siapkan tempat kerja yang tadi sudah kalian buat. Mulai dari kelompok pertama. Satu. Silakan disampaikan hasil kerja kelompoknya. Yuk, silakan dijelaskan. Ini. Oke ya, silakan diulang kertasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mendiskusikan hasil diskusi kami. Sudah. Dan saya bisa mengumpamakan isu adalah sebuah kerikil atau batu yang kita masukkan ke dalam segelas air. Tentunya dengan bantuan dari batu tersebut tidak menggunakan banyak air untuk bisa menjadi penuh dengan air sampai ke bibir gelas, tanpa harus kita menuangkan air sampai ke bibir gelas sendiri. Nah, perumpamaan ini bisa kita samakan dengan dalam ajaran isi dari Isra itu sendiri. Dengan sebagian besar Isra akan kita gunakan nanti, tentunya akan membuat kita tidak memerlukan banyak cahaya untuk bisa mendapatkan cahaya yang tepat dan juga ketepatan cahaya yang bisa mendapatkan gambar terbaik untuk menggunakan kamera. Karena semua yang kalian perhatikan ya, jangan perhatikan. Jangan perhatikan. Data sketch adalah namanya waktu atau sensor pada kamera untuk melihat objek yang akan difoto. Hal ini berkaitan dengan jumlah cahaya yang masuk dalam kamera. Begitu cepat sedikit, maka sensor kamera menentukan begitu cepat dan jumlah cahaya yang paling sedikit. Sebaliknya, begitu dapat sedikit sensor kamera menentukan paling lama dan jumlah cahaya yang semakin banyak. Yang ketiga, aperture. Atau bukaan lensa adalah ukuran yang menunjukkan berapa besar lubang yang terletak dalam lensa terbuka. Maka si PSP sudah membatasi jumlah cahaya yang ada di sensor kamera dengan sebesar cepat putar di kamera dibuka dan tertutup. Maka sensor membatasi jumlah cahaya dengan seberapa besar lubang lensa tersebut. Lubang lensa terbuka. Bagaimana cara mengaturnya nih? Tadi kalau kelompok satu tidak pakai kamera ya. Nah, berarti tidak ada aperture. Jadi yang tidak ada aperture. Oke, silakan. Cara mengatur ISO, satu buka aplikasi kamera Mulai, buat pilih mode ISO, juga atur ISO sesuai file yang diinginkan. Contohnya adalah ISO. Cara mengatur ISO terkecil, buka aplikasi kamera Mulai, buat pilih mode ISO tersulit yang kedua ISO, dua atur sesuai file yang diinginkan. Contohnya di 1
Yo, yang lain perhatikan ya. Tidak ada yang berisik. Yo. Jangan perhatikan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin melihat hasil bacaan hasil diskusi kami. Yang pertama, yaitu cara mengatur ISO. Ayo, baik. Buka aplikasi FPD Malai dengan ISO lalu ketik ISO-nya. Semakin rendah nilainya, semakin gelap hasilnya, dan semakin tinggi nilainya, semakin terang hasilnya. Akan tetapi ISO yang terlalu tinggi akan menunjukkan banyak titik. Hasil diskusi kami. ISO adalah suatu ukuran untuk menentukan tingkat sensitivitas cahaya pada sensor kamera. Jika Anda melakukan setting ISO dengan tingkat yang tinggi, maka akan semakin sensitif sensor cahayanya. Pengaturan ISO memiliki dua cara sesuai dengan kondisi tempat Anda mengambil gambar, yaitu dengan pengaturan ISO rendah tempat yang terang. Anda bisa mendapatkan hasil foto yang lebih akurat dengan detail. Cahaya yang masuk membuat sensor kamera lebih kuat. Sementara jika Anda mengambil gambar di tempat yang minim cahaya, ISO tingkat tinggi menjadi lebih rendah. Dengan adanya ISO tinggi, Anda bisa mendapatkan foto dengan hasil yang lebih detail, meski di tempat yang kondisinya minim cahaya.
Oke, selanjutnya yang lain perhatikan ya. Oke, sekarang nomor solve ya. Oke, silakan nomor putar pengaturannya. Ya, satu. Caranya langsung di satu speed. Oke. Ada pertanyaan dulu, Pak? Ya, Dela, silakan Dela. Oke, apa perbedaannya dengan kecil dengan besar? Pada saat nilai akan mengecil, bukaan lensa akan besar sehingga cahaya yang masuk lebih banyak, sedangkan saat nilai akan berbesar, bukaan lensa akan mengecil sehingga cahaya yang masuk lebih sedikit. Gimana? Dela, satu. Paham ya? Ada pertanyaan yang lain? Tidak. Tidak? Betul? Ya, silakan ditutup, Pak. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan dulu untuk kelompok. Tiga ya, saya itu nanti kalian akan mengatur nilai ISO-nya berapa, kemudian nilai shutter speed-nya berapa, nilai aperture-nya berapa dari sebuah kamera. Bagaimana sebuah foto itu adalah misalnya cahayanya pas, tidak terlalu terang atau tidak terlalu gelap. Nah itu nanti kita bahas pada bagian segitiga exposure. Nah kalau kalian kan biasanya berfoto menggunakan kamera nih, menggunakan HP, smartphone misalnya. Pada saat kalian berfoto, di track. Nah hasil fotonya itu kan terlihat standar ya, maksudnya standar itu tidak gelap, tidak terlalu gelap atau tidak terlalu terang, ya. Itu karena HP yang kalian gunakan itu sudah menggunakan mode foto otomatis. Jadi sehingga kalian perlu mengatur lagi yang namanya ISO, shutter speed dengan vektor. Oke. Nah tapi kalau di kamera kita perlu mengatur yang namanya ini. Nah ISO, shutter speed dan vektor. Fungsinya apa? Nanti pada saat kalian perlu mengambil foto, misalnya foto light painting. Foto light painting itu cahaya yang putar, gitu kan? Nah itu kita perlu namanya, kita perlu mengatur shutter speed-nya di bawah berapa detik, sekian detik, agar menghasilkan foto yang light painting yang bagus. Kalau misalnya kita melakukan foto siluet itu kan objeknya gelap kan? Objeknya gelap, kemudian foto matahari terbenam misalnya kan? Matahari terbenamnya agak terang, objeknya gelap. Nah itu bagaimana kita mengaturnya? Ya itu di sini di shutter speed yang perlu kita atur. Speednya kita turunkan, kemudian kita jagai. Nah ini perlunya kita mempelajari segitiga exposure. Oke, paham sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Tidak? Cukup? Baik, kalau sudah cukup, silakan siapkan HP-nya. Informasi untuk kalian. Ya, silakan kalian scan dulu barcode ini, barcode berikut ada soal evaluasi. Silakan di scan masing-masing. Masing-masing ya. Soal evaluasinya ada 3 soal. Silakan kalian kerjakan masing-masing. Tidak ada yang ketik, ya. Oke. Nanti Bapak masukkan ke nilai kalian.
Sudah? Sudah ya? Semua ya? Soalnya sudah dikerjakan semua ya? Oke, baik. Sebelum Bapak untuk pelajaran kita, Bapak ingin tahu, yuk, nanti Bapak ingin tahu. Oke, Bapak ingin berefleksi untuk pelajaran kita hari ini, ya. Hal-hal yang sudah kita pelajari hari ini, dan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Silakan. Siapa yang mau menyampaikan pertama apa yang bisa kita? Ya, silakan. Ya. Saya jadi tahu mengenai Oke, mengetahui satu speed iso dan betul. Oke, bagus. Selanjutnya apa itu iso? Coba. Ya, Mika, silakan. Tingkat sensitivitas yang masuk pada kamera. Oke, bagus. Boleh. Bukaan dari lensa semakin besar nilai semakin kecil. Bukaan dari lensa semakin kecil nilai semakin besar. Bukaan lensanya. Ada satu bukaan yang saya pakai nilainya. Oke. Betul. Oke. Oke, baik. Kita sudah mempelajari ini tadi apa itu satu baik, ayo aku. Nanti ngobrolnya. Oke, perhatikan tugasnya silakan. Silakan kalian cari tentang segitiga exposure, ya. Tentang segitiga exposure, terus bagaimana cara menerapkan segitiga exposure di smartphone ataupun di kamera. Oke, paham tugasnya? Nah, kalau kalian sudah menemukan, minggu depan kita akan membahas tentang segitiga exposure dan bagaimana cara menerapkannya di kamera atau di smartphone kalian. Oke, paham? Oke, pertemuan kita selanjutnya, jadi kita akan mempraktekkan ini ya. Yang tadi telah kita pelajari, mengoperasikan kamera digital. Atau kalau nanti kameranya tidak ada, kita menggunakan smartphone.